Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikitut Mengiawati, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin memaparkan tugas biologi yang berjudul Vermes atau cacing. Cacing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Yang pertama yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemathea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Sehingga mereka juga seringkali disebut dengan cacing pipih atau cacing pita. Anggota filum ini merupakan kelompok hewan acelomata atau belum memiliki rongga tubuh. Ciri-ciri Platyhelminthes. Di sini saya membaginya menjadi 4 ciri-ciri, yaitu pertama, merupakan hewan triboblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, memiliki tubuh simetri bilateral, sisi kanan dan kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipih. Yang ketiga, merupakan hewan acelomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh. Yang keempat, merupakan hewan hermaprodit, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terdapat dalam satu tubuh atau individu. Struktur tubuh Platyhelminthes. Klasifikasi Platyhelminthes dibagi menjadi 3, yaitu kelas Tumbellaria, kelas Cestoda, dan kelas Dermatoda. Kelas Tumbellaria merupakan permukaan tubuhnya bersilia, jarang bersifat parasit. Kelas Cestoda hidup parasit pada alat pencernaan hewan. Yang ketiga, kelas Dermatoda, parasit pada manusia dan hewan, memiliki alat hisap dan saker. Contoh Platyhelminthes, yaitu pertama, cacing planaria. Dalam cacing makanan berperan menjadi pemakan bangkai seperti kelompok Tumbellaria. Yaitu yang kedua ada Tanea saginata dan Taenia solium, bersifat menjadi parasit pada hewan ternak dan manusia, seperti di babi dan pada sapi. Contoh Platyhelminthes yang ketiga yaitu cacing hati, sifat regenerasi pada planaria menjadi subjek penelitian yang sedang dikembangkan. Cara reproduksi Platyhelminthes. Cacing pipih dapat bereproduksi secara aseksual dengan perkawinan fragmentasi dan secara seksual dengan perkawinan silang, walaupun hewan ini tergolong hermaprodit. Yang kedua yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes atau Acelminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polyphyletic. Meskipun demikian, pengelompokannya kadang-kadang masih dipakai untuk kemudahan. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos, yang berarti benang, dan helminthes, yaitu berarti cacing. Meskipun spesies cacing dalam film ini sangat banyak dan tersebar dimanapun, tetapi peluang kamu untuk bisa melihatnya sangat kecil. Ciri-ciri Nemathelminthes saya tulis menjadi 4, yaitu pertama, termasuk hewan triboblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, merupakan hewan berumah 2, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terpisah. Ketiga, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Yang keempat, memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna, sehingga sulit untuk ditemukan. Struktur tubuh Nemathelminthes. Klasifikasi Nemathelminthes dibagi menjadi 2, yaitu nematoda dan nematomorfa. Nematoda, kelas ini memiliki kutikula tubuh yang transparan dan memiliki mulut serta lubang ekspresi. Cacing ini seperti benang dengan warna putih. Nematomorfa, cacing kelas ini juga dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing Gordian. Ukuran mereka cukup bervariasi, yaitu sekitar 50–100 mm. Tapi, ada juga yang bisa mencapai 2 meter. Mereka bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab seperti kolam renang, sungai, dan berbagai genangan air umumnya.
Contoh Nematelmintes nematoda, yaitu ada cacing perut, cacing tambang, cacing kremi, cacing filaria, cacing otot. Cacing perut, cacing ini hidup di usus halus manusia, tapi kadang juga hidup di bagian usus lainnya. Cacing tambang memiliki ukuran tubuh sekitar 1–1,5 cm. Cacing kremi merupakan cacing yang berukuran kecil, yaitu sekitar 1–1,5 cm. Cacing filaria, cacing ini juga termasuk hewan parasit karena bisa menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Cacing otot, jenis cacing ini bisa menyebabkan penyakit trichinosis. Nematomorpha, contohnya yaitu Gordius sp. Nematomorpha kadang-kadang juga disebut Gordius dan umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing Gordian yang merupakan filum dari parasitoid hewan dangkal mirip dengan nematoda atau cacing morfologi. Yang ketiga yaitu Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen triboblastik dengan rongga tubuh sejati, hewan selomata, dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan tubuh panjang mulai dari 1 mm hingga 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Ciri Annelida. 1. Merupakan hewan selomata yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna. 2. Habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Yang ketiga, memiliki sistem pencernaan dan sirkulasi tertutup. Yang keempat, memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Yang kelima, hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Yang keenam, bernapas menggunakan permukaan tubuhnya karena di permukaannya tersebut terdapat pembuluh darah kecil sebagai organ pernapasan. Struktur tubuh Annelida. Klasifikasi Annelida dibagi menjadi 3 yaitu Polychaeta, Hirodinia, Oligochaeta. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di tiap segmennya yaitu parapodia. Yang kedua yaitu Hirudenia. Anggota kelas ini tidak mempunyai rambut atau chaeta. Tubuh mereka pipih dan ujungnya sedikit runcing. Mereka memiliki alat penghisap atau segmen ujung, awal dan akhir, yang berfungsi untuk menempel dan bergerak. Oligochaeta. Berbeda dengan Polychaeta yang memiliki banyak rambut, Oligochaeta merupakan cacing yang memiliki sedikit rambut. Mereka bersegmen dan bersifat hermafrodit, namun tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Habitatnya di dalam tanah, tempat lembab, dan air. Contoh Annelida yaitu Alita ferox. Cacing Annelida yang bersembunyi di pasir dan lumpur basah ini pertama kali dijelaskan oleh ahli biologi Michael Sars pada tahun 1835. Ini diklasifikasikan sebagai Polychaeta dalam keluarga Nereidea. Cacing pasir merupakan bagian besar dari industri umpan laut hidup. Contoh kedua yaitu cacing tanah. Cacing merah besar asli Eropa, namun sekarang sudah banyak tersebar di tempat lain di seluruh dunia karena di perkenalan manusia di beberapa daerah orang menganggapnya sebagai suatu spesies hama yang serius karena keluar bersaing secara lokal cacing asli. Yang ketiga yaitu lintah Jawa. Lintah adalah kelompok hewan dalam keluarga cacing beruas yang berbadan pipih serta memiliki alat penghisap darah di ujung kepala dan ujung ekornya.
Sekitar 3/4 spesies lintah hidup sebagai parasit yang menghisap darah inangnya, sedangkan sisanya merupakan pemangsa. Cara reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi pemutusan sebagian tubuhnya. Namun, sebagian besar Annelida berproduksi secara seksual. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. 잃어먹을 세상 넘어 네 손을 잡은 내 손 상처뿐